Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya keluar dari lisan-lisan kita sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih dicurahkan nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat terbesar yang Ia berikan kepada kita, yang kita rasakan sampai saat ini, adalah nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat itulah kita masih dikuatkan iman kita, masih dilembutkan hati kita, dan masih dikuatkan, diringankan langkah-langkah kita untuk datang ke tempat ini, tempat terbaik di muka bumi ini, seraya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat kita kali ini menjadi Jumat terbaik dari Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada manusia mulia, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah percikan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa tetap istiqamah berjalan di atas naungan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin selanjutnya rahimakumullah, langkah-langkah iblis dalam menggoda manusia itu adalah judul khutbah yang akan menjadi renungan kita untuk bagaimana memperkuat akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin selanjutnya rahimakumullah, sejatinya dalam kehidupan tentunya kita sering menjumpai yang namanya masalah. Masalah yang dihadapi pun setiap orang berbeda-beda. Ada yang bermasalah dalam keluarganya, ada yang bermasalah dalam pekerjaannya, ada yang bermasalah dalam lingkungan tempat tinggalnya, ada yang bermasalah dengan kerabat, saudara dan lain-lain. Tentunya
semua itu akan terasa berat jika kita tidak mampu mencari solusi yang baik dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Begitupun sebaliknya, jika kita sudah mengetahui, memahami langkah-langkah atau cara dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi, pastinya kita tidak akan mampu menemukan kesulitan untuk menghindari masalah yang akan terjadi. Ayyuhal mu'minun, seperti halnya kita mengetahui bagaimana langkah-langkah syaitan, iblis dan bala tentaranya dalam menggoda kita. Mereka memiliki langkah-langkah muslihat dalam menggoda kita sebagai manusia agar kita masuk ke dalam terjerumus dalam sebuah masalah yang besar dan yang akan menyengsarakan kita dalam sebuah kebinasaan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Seperti yang kita tahu bersama bahwa ketika iblis diusir dari langit, di antara janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dia akan menyesatkan dan menggoda kita sebagai manusia, anak cucu Adam, agar bisa bersama-sama dengannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala udillannahum wala umanniyanahum wala amurannahum fala yubattilun adanal an'am wala amurannahum fala yugarranna khalaqallah." Yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka akan merubahnya. Ma'asyiral muslimin selanjutnya rahimakumullah. Padahal dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar mewaspadai langkah-langkah iblis, syaitan dan bala tentaranya ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Innahu lakum 'aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 1, 168 dan 169. Ayuhal mu'minun, ada 3 pintu utama sebagai pembuka dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalur syaitan untuk menyesatkan manusia. Ma'asyiral muslimin selanjutnya rahimakumullah. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah menyebutkan langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia. Langkah atau pintu yang pertama yaitu dari pandangan atau mata kita. Berbicara tentang pandangan, di zaman saat ini mata yang kita miliki sangatlah sulit untuk terhindar dari yang namanya dosa. Bahkan tanpa keluar rumah pun mata kita berpotensi melakukan dosa. Di antara contohnya adalah memandang lawan jenis yang membuka aurat. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk menjaga dan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Yang artinya,
katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian lebih suci baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surah An-Nur ayat 30. Bahkan Nabi SAW pun dalam hadis beliau mengatakan, fal ainani zina human nazar. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Dan juga jamaah sekalian, dengan melalui pandangan inilah iblis membuat manusia menjadi buta dengan sesuatu yang Allah haramkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Iblis dia berkata, ya Tuhanku, aku akan menjadikan mereka, yaitu manusia, memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi. Waliyadu billah. Ayyuhal mu'minun, itu langkah yang pertama, jalan yang pertama bagi syaitan, menjadikan pandangan sebagai jalan untuk menjerumuskan manusia. Kemudian langkah yang kedua yaitu banyak berbicara. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah, kita tahu bersama bahwa dalam Islam kita bukan hanya diajarkan tentang akidah dan ibadah saja, namun di dalam Islam kita diajarkan juga yang namanya akhlak. Dan cerminan akhlak yang paling nampak dari seseorang adalah ucapannya, karena ini adalah salah satu hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW menjadikan ucapan atau lisan seseorang sebagai parameter keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah manusia tersungkur di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala dengan wajah dan hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan-lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan inilah peluang yang dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang jamaah sekalian, tentang perkara menjaga lisan dari yang namanya ghibah, fitnah, gunjing, maki-makian dan sebagainya menjadi sebuah hal yang telah lumrah di zaman saat ini. Mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan dosa-dosa lisan ini akan menganggap remeh dengan apa yang mereka lakukan. Padahal dosa inilah yang menjadi salah satu jalan syaitan untuk menyesatkan kita sebagai manusia dan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga yaitu bergaul atau pergaulan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah, dalam Islam tidaklah terlarang seorang membangun relasi yang banyak, saling mengunjungi kawan kerabat, menyambung tali silaturahim serta ukhuwah Islamiyah. Namun Islam membatasi sirkel pergaulan seorang muslim.
tentunya menjauh dari pergaulan yang membawa kepadanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita pernah meremehkan pergaulan kita dengan orang-orang yang perlahan merusak akhlak kita, apalagi perlahan-lahan mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, seseorang akan mengikuti kebiasaan teman-teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah dengan siapa ia akan menjadikan itu teman atau sahabat karib. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun beberapa bentuk pergaulan menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i Al-Fawaid. Yang pertama kata beliau, bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan, yaitu mereka orang-orang yang terus-menerus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya adalah bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Yang kedua, yaitu bergaul seperti orang yang membutuhkan obat, yaitu mereka yang dibutuhkan ketika sakit saja. Contohnya adalah bentuk muamalah, kerjasama, berdiskusi atau berobat saat sakit. Kemudian yang ketiga, yaitu bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Misalnya, ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada juga yang kena penyakit dalam bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tak bisa berbicara. Inilah contoh bergaul dalam malah mendapatkan penyakit di dalamnya. Kemudian yaitu bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya jamaah sekalian adalah bergaul dengan ahli yang menyesatkan seseorang, menyesatkan pemikiran kita, akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang menyesatkan yang lain dari jalan Allah, yang menjadikan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang boleh dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir radhiyallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Bada'i Al-Fawaid, siapa yang tersadarkan dengan menjaga diri dari ketiga hal yang merusak, yaitu tidak menjaga pandangannya, tidak banyak berbicara, dan menjaga pergaulannya. Padahal tiga hal itu adalah hal yang merusak alam. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan syaitan, maka ia berarti telah mendapatkan taufik mencegah dirinya dari pintu jahannam dan membuka pintu rahmat. Ayuhal mu'minun, jika kita rincikan, memang benar nyatanya apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa-dosa berasal dari ketiga pintu syaitan. Yang pertama yaitu pandangan yang tidak dijaga. Maka dengan ini seorang yang tidak mampu menjaga pandangannya, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam dosa zina, perselingkuhan dan lain-lain. Kemudian banyak berbicara atau susah menjaga lisannya, yaitu akan mengantarkan kepada seseorang suka memfitnah, menggibah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu salah dalam memilih teman atau sirkel pergaulan, berakibat mendapatkan lingkungan yang buruk, akhirnya menjadi pecandu narkoba dan minuman-minuman keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk godaan syaitan yang akan membawa kita semua ke dalam kehancuran dan kebinasaan yang kelak akan membuat kita berada dalam penyesalan yang tiada henti. Dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari akhirat nanti. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang rahmatullah. Pada khutbah yang pertama tadi, kita semua telah mengetahui bahwa iblis, syaitan dan bala tentaranya memiliki langkah-langkah dalam menggoda kita. Tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kita sebagai seorang yang beriman, memiliki iman yang kuat ketika kita telah mengetahui pintu-pintu atau jalan-jalan syaitan dalam menggoda kita. Kita menjaga lisan kita menjaga pandangan kita, dan terlebih lagi kita menjaga pergaulan kita di lingkungan kita. Semoga kita menjadikan hari ini menjadi hari perubahan kita dalam melangkah ke arah pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Untuk di jamaah sekalian, marilah sejenak kita menundukkan mata hati dan mata kepala kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk dosa dan maksiat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia, terlebih-lebih kebaikan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah